Shalom, selamat siang untuk kita semua, terutama Bapak dosen pengasuh mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas uh, kebijakan pemerintah dalam mengatasi virus corona di Sumba Barat Daya. Tugas ini sebagai pengganti UAS dari mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial. Sebelum saya membahas kebijakan pemerintah dalam mengatasi virus corona, perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Malo, jurusan Sosiologi kelas B reguler sore semester 7. Salam saja. Sumba Barat Daya adalah kabupaten yang memiliki berbagai macam suku. Posisi sekarang adalah posisi di mana Sumba Barat Daya sedang dilandai yang namanya virus corona. Sekarang masyarakat dilanda ketakutan dengan adanya virus corona. Yang dulunya masyarakat saling membutuhkan satu sama lain, tapi sekarang sudah berubah secara drastis karena protokol kesehatan dari pemerintah, terutama dari kesehatan, menganjurkan bahwa setiap individu dilarang untuk bergaul atau duduk berdekatan untuk menghindari penularan COVID-19. Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya mengalokasikan dana sebesar 50 miliar untuk membiayai penanganan pencegahan penularan COVID coronavirus di CAC 2019 atau COVID-19. Untuk sementara kami alokasikan dana 50 miliar untuk menangani upaya pencegahan penyebaran virus corona. Dana ini juga akan digunakan untuk penanganan dampak ekonomi dari jaringan pengamanan sosial, kata Bupati Sumba Barat Daya Cornelis Kodimete Sabtu tanggal 11 bulan 11 tanggal 4. Cornelis Kodimete yang juga selaku ketua tim gugus tugas percepatan penanganan pencegahan virus corona tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya menyebutkan saat ini terdapat 114 orang dalam pemantauan ODP dan 25 diantaranya sudah selesai pemantauan. Dengan demikian saat ini tinggal 89 orang lainnya yang masih dalam masa pemantauan tim gugus tugas penanganan virus corona. Pemerintahan sekarang sudah berbagai macam cara untuk mengatasi virus corona. Interaksi masyarakat sekarang ini secara umum sudah dihilangkan karena mengantisipasi terjadinya penularan virus corona. Di sisi lain, kabupaten lain saling berlomba-lomba mengambil keuntungan dalam hal ini, memproduksi berbagai macam masker sebagai pencegahan virus corona. Pakar kesehatan internasional menghimbau dua pendekatan utama yang bisa dilakukan untuk menghentikan laju penyebaran virus corona. Dalam beberapa bulan terakhir, warga sudah mendengar istilah social distancing dan lockdown sebagai upaya pencegahan penyebaran. Keduanya memiliki perbedaan arti yang harus dipahami, selain juga memiliki kelebihan dan kelemahannya dalam keberhasilan mengatasi virus corona. Social distancing adalah usaha untuk meminta warga
tidak melakukan kontak fisik yang terlalu dekat antara satu sama lain, karena kedekatan jarak potensial menyebabkan virus lewat tetesan air liur. Pergeseran dari pendekatan social distancing ke lockdown terjadi di beberapa negara, di mana menurut pakar hal ini dilakukan ketika kasus sudah mencapai 1.000, maka kabupaten sudah harus mempertimbangkan dengan serius untuk memungkinkan lockdown. Virus corona juga sekarang menjadi bahan perdagangan bagi negara-negara lain. Sekarang perdagangan masker terjadi di mana-mana, dan juga alat-alat pencegahan virus corona tertumpuk di mana-mana. Dari hasil pengamatan saya atau hasil yang saya lihat, virus corona ini hanya sebagai ladang bagi orang-orang untuk mendapatkan uang. Penyebab pandemi COVID-19 pertama kali diketahui menyebar di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Beberapa pekan setelah itu, dengan cepat wabah COVID-19 menyebar dan topik corona mulai menjadi pembahasan di berbagai media seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan pemerintahan di setiap kabupaten pun berusaha semaksimal mungkin menekan angka penularan. Berbagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dilakukan. Hingga saat ini penyebaran corona telah mengekspansi lebih dari 200 negara termasuk Indonesia. Teori Walfare State. Prof. MR Kranebung mengungkapkan negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tetapi seluruh rakyat. Sekali lagi, teori Walfare State yang diungkapkan oleh Prof. MR Kranebung mengungkapkan negara secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat. Pendapat saya dari teori yang disampaikan di atas bahwa semua masyarakat diperlukan adil dan tidak berpihak pada siapapun. Sedangkan yang terjadi di masyarakat sekarang ini dalam hal protokol kesehatan, banyak masyarakat yang tidak diperlakukan secara adil. Salah satunya masyarakat biasa. Jikalau mereka tidak mempunyai masker atau tidak memakai masker, maka mereka diberikan hukuman dan juga denda. Sedangkan kalau mereka yang mempunyai jabatan tinggi dan mempunyai kedudukan yang teratas, mereka diperlukan secara terhormat, tidak dikasih denda atau hukuman. Perbuatan itu sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh teori Walfare State. Manusia itu atau masyarakat itu harus diperlakukan secara adil dan harus
menjunjung tinggi Pancasila. Sekian hasil pembahasan dari penanganan virus corona di Kabupaten Sumber Barat Daya. Atas perhatiannya saya ucapkan limpah terima kasih. Shalom dan selamat siang untuk kita semua.